Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mepresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Mega Kompetisi di Era Globalisasi dengan dosen pengampu Mufti Mahendra. Dengan anggota kelompok yang pertama, Rizka Rijaya dengan NIM 103, Arya Fadila Akbar dengan NIM akhir 120, Farhan Rizky Renaldi dengan NIM akhir 113, dan Tatak Kuntawijaya dengan NIM akhir 121. Materi yang pertama adalah pengertian globalisasi. Globalisasi adalah berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Di era globalisasi yang mendukung perkembangan teknologi, alat transportasi, dan ilmu pengetahuan seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap atau dunia batas. Materi selanjutnya adalah globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia, yang kemudian terhubung satu sama lain sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. Dikutip dari Anthony Giddens. Yang kedua, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Dikutip dari Selo Soemarjan. Yang ketiga, globalisasi adalah tindakan dari suatu proses atau pengambilan kebijakan yang menjadikan suatu mendunia, baik dalam lingkungannya ataupun aplikasinya. Dikutip dari American Hits Dictionary. Yang keempat adalah, secara sederhana, era globalisasi dapat dipahami sebagai era di mana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat transportasi yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batasan, baik itu batasan geografis ataupun budaya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rizka Rijaya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Yang kedua, globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan sekaligus mempertemukan tatanan sebelum sulit dipertemukan. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Kemudian yang keempat, pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebaran dalam hal gagasan, pembaharuan dan inovasi dalam struktur, isi, dan metode pendidikan dan pengajaran sudah lama terjadi yang menunjukkan globalisasi. Ini telah lama terjadi melalui literatur atau kontak antar pakar dan mahasiswa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tatak. Kepada Tatak saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya materi mega kompetisi. Mega kompetisi merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kualitas barang dan jasa, dengan kualitas tersebut orang saling bersaing satu dengan yang lain. Dan di dalam proses tersebut, pendidikan dan pelatihan menempati posisi yang sangat penting. Dengan demikian diperlukan suatu renungan kembali mengenai posisi pendidikan dan pelatihan menghadapi transformasi ekonomi politik di abad 21. Selanjutnya kepemimpinan abad 21. Abad 21 ditandai globalisasi.
kehidupan manusia telah mengalami perubahan fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Perubahan-perubahan besar dan mendasar tersebut menuntut penanganan yang berbeda dengan sebelumnya. Peter Senge 1994 menyatakan bahwa ke depan keadaan berubah dan berkembang dari detail complexity menjadi dynamic complexity. Interpolasi perkembangan sebagai dasar perkiraan masa depan menjadi sulit, bahkan sering salah. Bukan saja karena parameter perubahan menjadi sangat banyak, tetapi juga karena sensitivitas perubahan yang lain dalam lingkup luas masing-masing perubahan menjadi sulit diperkirakan. Menurut Koudry 2000, manajemen pada abad 21 akan tergantung pada faktor kepemimpinan, proses, dan organisasi. Seorang pemimpin di abad 21 harus memiliki 1. Kemampuan untuk membangun impian seperti dilakukan para entrepreneurs. 2. Kemampuan mengembangkan peoplistic communication atau menggunakan komunikasi dan memberikan inspirasi kepada setiap orang dalam organisasi untuk meyakini mimpinya, atau dengan kata lain tidak individualistik. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan emosi and belief multi-skill dan memiliki next mentality. 4. Kemampuan multi-skill dan memiliki next mentality. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia Fadila. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh kasus mega kompetisi di era globalisasi. Yang pertama ada Jepang. Terjadinya kemajuan pesat globalisasi dalam satu dekade terakhir yang secara implisit dan eksplisit menghadapkan perusahaan-perusahaan Jepang pada suatu mega kompetisi dalam skala global. Akibat turunnya nilai tukar yen, harga domestik cenderung konvergen menuju hanya harga global. Dan perusahaan-perusahaan lokal di Jepang mengalami penurunan kemampuan untuk mengaruhi harga domestik. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga domestik di Jepang masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga internasional. Perbedaan atau disreferensi ini telah berlangsung dalam waktu yang lama, walaupun ada keterbukaan pasar dan berbagai kebijakan liberalisasi. Hal ini karena ada keterbukanya pasar dan berbagai kebijakan liberalisasi. Hal ini karena main bank sistem terus mengikat perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan transaksi kairetsu. Selanjutnya yaitu di Indonesia. Di Indonesia, ketika kita memiliki sejumlah uang yang akan kita gunakan untuk membeli sebuah telepon genggam yang baru, pasti kita akan merasa bingung telepon genggam mana yang akan dibeli. Telepon genggam dengan fitur yang terbatas namun harganya yang mahalnya luar biasa. Dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kompetisi antar merek telepon genggam ini tidak lagi mengarah pada kualitas barang, namun bagaimana agar barang itu banyak diminati. Yang ketiga yaitu dunia internasional. Bagi kita orang Indonesia, batik itu hanya ada di Indonesia dan buatan Indonesia. Ternyata opini ini jika dilihat pada abad sekarang sangatlah keliru. Semenjak batik diminati banyak orang di dunia, banyak jenis batik yang bermunculan. Dan tak mau ketinggalan, Cina juga membuat batik dengan ciri khasnya sendiri. Begitu juga dengan Malaysia. Dan batik Cina dan Malaysia saat ini juga telah memasuki pasar lokal kita. Hal ini mengakibatkan mau tidak mau dan siap atau tidak siap kita batik Indonesia harus bersaing dengan mereka. Baik, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu menghadapi kompetisi sumber daya manusia yang sangat ketat seiring dengan arus globalisasi yang ditandai dengan era perdagangan bebas yang semakin luas dan tidak terikat pada asal dan batas negara, agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi penonton terhadap perebutan peluang kerja internasional, maka harus menyiapkan SDM yang berkualitas. Keberadaan guru yang kompeten dan profesional merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seorang guru yang profesional adalah guru yang mampu membangun karakter peserta didiknya. Karakter adalah semua sifat-sifat yang baik
menunjang pembangunan bangsa, bukan hanya sopan santun yang mencakup semua aspek yang baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.